Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu terucapkan dari orang-orang yang menjaga hubungan yang suci dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur dan tanda bagaimana seorang hamba dia menundukkan dirinya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha benar dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Melimpah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak henti-hentinya dari mulai kita lahir sampai detik ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, air dan segala macam hal yang membuat hidup kita bisa berjalan. Roda kehidupan ini bisa berjalan dengan baik dan akan terus nikmat Allah berikan sampai nanti batas ajal kita datang, dan Allah membolehkan kita menikmati selama halalan thayyiba, yang dibolehkan dan yang berkualitas serta kita syukuri. Dan Allah memudahkan syukur itu dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, nikmat yang tidak terhingga adalah Allah masih memberikan lagi umur kita pada hari ini, di mana kita punya kesempatan emas untuk memaksimalkan, menambah kantong-kantong ibadah kita, amal-amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan pada hari kiamat, yang tentu hadiahnya tidak mudah dan tidak murah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, kekal abadi di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maksimalkanlah ibadah ini. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, bila Allah Azza wa Jalla memudahkan kita memiliki waktu, dan semoga Allah ikhlaskan niat kita untuk melanjutkan bedah buku Sahih At-Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab ilm di jilid 1 atau kitab ilmu di jilid 1, dan kita di bab yang sama yang sudah kita bedah pada Kamis yang lalu, hadis pertamanya, yaitu bab ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya dan mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis pertama yang berisikan doa dari Nabi SAW, dan dianjurkan kita usahakan membaca doa ini. Termasuk hari Arafah ini adalah, tadi sudah kami singgung, adalah hari-hari terbaik doa, hari-hari terbaik doa. Dan Nabi SAW di lokasi Arafah, kalau masuk asar, beliau sudah tidak lagi berbicara. Bahkan beliau keluar dari tenda beliau, kemah beliau, lalu beliau berdoa sampai terbenam matahari. Ini waktu terbaik. Dan doa yang kita bahas yang lalu adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah khusyuk atau tunduk kepadamu, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas atau bersyukur, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diterima. Dan tentu doa-doa yang terbaik di sekarang adalah dalam ayat Al-Quran disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan semua yang terbaik di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka, wa adkhinnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh, ya azizu ya ghaffar, wa izzat yang maha mulia dan maha pengampun, ya rabbal alamin, Tuhan alam semesta. Kita akan masuk hadis kedua, saudaraku siman, dalam bab ini, dan hadis ini saya bacakan dengan sanad sahih, dan ini urutan 124 dari awal kita belajar, berbunyi dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Saya mengatakan radhiyallahu anhuma karena Usama sahabat Nabi, Zaid ayahnya juga sahabat Nabi, artinya dua-duanya semoga Allah ridhahi, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aktabuh fayaduru kama yadurul himaru biraha atau biraha fatajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ya fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil syarri wa ati. Artinya, seseorang laki-laki pernah datang, atau seseorang akan didatangkan pada hari kiamat nanti, lalu dia akan dicampakkan ke dalam neraka atau dilemparkan dengan sangat keras, dan usus-ususnya keluar dengan sangat cepat,
lalu dia pun berputar-putar dengannya seperti keledai berputar-putar pada tambatannya. Lalu penduduk neraka pun mengelilinginya seraya mereka berkata, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu di dunia beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Engkau menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari perbuatan jahat?" Dia menjawab, "Aku beramar ma'ruf kepada kalian atau menyuruh kalian berbuat baik, sementara aku sendiri tidak melakukannya. Dan aku bernahi mungkar, melarang kalian dari perbuatan salah kepada kalian agar kalian meninggalkannya, sementara aku sendiri melaksanakannya atau melanggar apa yang aku sampaikan." Hadits ini seperti biasa, saudaraku siman, kita coba mengorek mutiara ilmunya. Yang pertama, adanya bagian dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini pernah kita singgung di awal-awal kita membedah buku kita ini. Mukjizat adalah sesuatu yang Allah berikan kepada para nabinya untuk menguatkan dakwah mereka. Dan biasanya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau yang terdekat misalnya Nabi Musa alaihissalam, di masa itu terkenal sekali mereka percaya dengan dukun-dukun. Dan sihir. Maka Allah datangkan mukjizat Nabi Musa mirip seperti mereka tapi mengalahkan mereka. Seperti tongkat dilempar bisa menjadi ular, mengalahkan sihirnya para penyihir. Begitu juga tangan yang dimasukkan ke dalam kantong atau dibawa ke tiak beliau. Kemudian kalau diangkat keluar cahaya yang sangat terang. Dan sekian banyak mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Berubahnya sungai Nil menjadi darah kalau Fir'aun mau minum. Adanya katak yang datang dan serangga yang datang untuk menyerang wilayah Fir'aun. Dan mereka tidak bisa mendapatkan solusi kecuali minta tolong pada Musa. Dan Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar dihilangkan dan hilang. Dan sekian banyak mukjizatnya. Di masa Nabi Isa alaihissalam ini terkenal ilmu kedokteran. Manusia pada saat itu suka sekali mengembangkan ilmu kedokteran. Allah datangkan satu keajaiban yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa sperma. Dan tiba-tiba saja ibunda Maryam ibunya alaihissalam hamil tanpa sperma. Ini keyakinan kaum muslimin. Dan ini keajaiban luar biasa. Karena sampai sekarang dan sampai kapanpun menjelang hari kiamat, manusia sangat yakin tidak mungkin ada manusia lahir tanpa sperma. Ini tidak disentuh sama sekali wanita suci ini. Dan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti Adam. Diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka Allah datangkan keajaiban ini untuk membantah pada saat itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Begitu juga waktu Nabi Muhammad SAW datang, orang Arab terkenal dengan sastranya. Maka Al-Quran datang mengalahkan semua jenis sastra yang ada. Namun Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat jauh lebih luas daripada nabi-nabi yang lainnya. Sebagian ulama ada yang menghitung sampai ratusan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Namun umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama informasi yang Nabi SAW sampaikan. Dan ini juga ada tiga bagian. Yang pertama ini adalah informasi tentang sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita. Kita temukan banyak dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-Anbiya, ya, dijelaskan tentang masalah nabi-nabi dan umatnya sebelum kita. Kemudian apa yang sedang dibutuhkan oleh umat Islam di masa hidup mereka dari hukum-hukum. Kemudian apa yang akan terjadi nanti dia akan datang. Seperti kejadian hari kiamat, prosesi kematian, adanya surga dan neraka dan rincian yang ada di sana. Ini mukjizat yang pertama, berupa informasi dibagi menjadi tiga bagian. Informasi yang telah lalu, apa yang dibutuhkan di saat itu, dan juga yang akan datang. Tentu ini ada rincian sendiri. Kami sudah jelaskan di playlist YouTube kami tentang masalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sesuatu yang nampak di masa hidup beliau. Seperti beliau membelah bulan dengan jari telunjuknya SAW. Bapak Ibu bisa melihat surah Al-Qamar, surah nomor 54, 3 ayat pertamanya menjelaskan tentang masalah keajaiban itu. Begitu juga dengan beliau menyembuhkan penyakit sahabat, ya, dengan cara mengusapnya atau menyemburnya dengan ludah beliau. Begitu juga dengan bersaksinya pohon, ucapan salam batu, dan sekian banyak mukjizat. Nah, di dalam hadis kita ini ada bagian mukjizat itu. Kenapa panjang lebar saya jelaskan tadi mukjizat ini? Karena memang ini adalah bagian daripada itu. Yaitu mukjizat dalam bentuk informasi. Mukjizat dalam bentuk informasi. Maksudnya informasi di sini adalah
Nabi SAW menyampaikan sesuatu kejadian yang kita belum lalui, yang akan datang. Beliau mengatakan akan datang nanti pada hari kiamat, atau didatangkan seseorang pada hari kiamat di neraka, dilempar ke dalam api neraka, dan saking panasnya sampai tiba-tiba meleleh usus-ususnya. Keluar semua isi perutnya, berarti begitu juga perutnya, kulitnya, segala macam rusak. Ya, dalam kondisi dia tersiksa seperti itu, dia pun keliling-keliling berusaha untuk memegang dan menjaga ususnya ini sebagaimana keledai berputar-putar. Ini diistilahkan kedelai karena di masa dulu dan sebagian wilayah sekarang di muka bumi masih dipakai. Zaman masa dulu mereka kalau mau buat adonan roti, ditaruh adonan roti di tengah-tengah, lalu ada alat penggiling. Alat penggiling ini biasanya digunakan keledai. Keledai itu yang menarik alat giling itu supaya adonan tadi tergiling. Kalau di masa sekarang sudah ada teknologi dengan menggunakan mesin tentunya. Maka ini yang diistilahkan oleh Nabi SAW, dia berputar-putar dengan ususnya itu di neraka, karena kesakitan dan sulitnya dia untuk menampung ususnya yang keluar dari perutnya sementara dia tidak mati. Dan itu seperti keledai yang memutar-mutar membuat adonan. Atau dia berputar-putar kalau keledai lagi diikat di satu, ditambat misalnya, diikat di satu pohon, dia mutar-mutar di situ. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Karena dia telah melakukan satu perbuatan yang menjadi judul bab kita ini. Ahli neraka diizinkan oleh Allah SWT datang, sebagian mereka lalu bertanya, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu di dunia menyuruh kami berbuat kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Maka dia mengatakan benar, tetapi dulu di dunia kalau saya suruh kalian berbuat baik, saya tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari berbuat mungkar, saya malah melakukannya. Ini adalah mukjizat dari Nabi SAW karena kita disampaikan informasi yang akan datang, kita belum tahu. Dan ini hal yang harus kita yakini sebagai mukjizat beliau. Pelajaran yang kedua, adanya api neraka. Dan api neraka ini Bapak Ibu sekalian sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Sebagaimana surga juga sudah ada dari sebelum kita diciptakan. Kalau Anda pernah dengar hadis ini, alhamdulillah. Kalau Anda belum dengar, kata Nabi SAW, ini sebelum penciptaan manusia. Jauh sebelum penciptaan manusia. Allah menciptakan surga, kemudian memanggil Jibril. Tentu surga dengan berbagai macam hiasannya dan keindahannya. Lalu Allah memanggil Jibril, kemudian mengatakan pergilah ke surga itu dan lihat serta sebutkan, berikan pendapatmu. Maka Jibril pun ke surga lalu melihat. Jibril ini pemimpin para malaikat. Dia tahu bagaimana keagungan dan besarnya ciptaan Allah di seluruh muka alam semesta ini, bumi dan juga di langit-langit sana. Maka dia kembali lalu mengatakan waktu Allah tanya bagaimana? Dia mengatakan, ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar surga saja. Mendengar, belum melihatnya, mendengar saja kecuali dia pasti akan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Lalu Allah ciptakan neraka dan Allah pun kemudian menyuruh Jibril untuk pergi melihatnya. Dan Jibril melihat lalu kembali, lalu Allah mengatakan bagaimana? Dia mengatakan tidak ada seorang hambamu pun yang mendengar neraka saja kecuali dia pasti akan berlindung darinya atau menyelamatkan diri darinya. Lalu Allah menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai. Karena dia harus patuh, mengerjakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang. Ya, itu dihiasi surga dengan itu. Sementara neraka dihiasi dengan hawa nafsu. Orang mau berbuat apa saja, mau membunuh, mau menggibah, mau memfitnah, mau mencuri. Masuk neraka semua gitu. Maka kemudian Allah suruh Jibril lihat yang kedua kalinya. Setelah Jibril kembali, Jibril mengatakan setelah lihat surga, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surga dengan ujian seperti ini. Banyak perintah dan larangan. Sementara aku tidak yakin juga ada hambamu yang selamat dari neraka. Karena luar biasa, ya banyak sekali dihiasi dengan hawa nafsu. Surga dan neraka sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang kebenaran ini. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tidak ada seseorang yang memohon kepada Allah surga dalam sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali. Kecuali surga akan merespon secara langsung, seraya mengatakan, ya Allah sungguhnya hambamu fulan memohon agar masuk ke dalamku, maka masukkanlah ke dalamku. Dan tidak ada seorang pun yang berlindung dari api neraka 3 kali dalam sehari atau 7 kali. Kecuali neraka akan merespon seraya mengatakan, ya Allah sungguhnya hambamu fulan berlindung dariku, maka selamatkan ia dariku. Jadi surga dan neraka sudah ada Bapak Ibu sekalian. Dan ada satu orang ikut berperang dan baru masuk Islam. Di perang Khaybar, dalam buku-buku sejarah tidak disebutkan nama orang ini, hanya disebutkan kisahnya. Itu sebatas ilmu kami tentunya. Setelah syahadat,
dia berharap agar bisa terbunuh mati syahid. Dan Allah berikan dia mati syahid pada saat itu. Pada saat melihat jenazahnya, dia baru masuk Islam, belum sempat sholat sekalipun. Lalu sudah terbunuh mati syahid, baru syahadat, lalu ikut berperang. Maka Nabi SAW mengatakan, Maha suci Allah yang telah benar dengan janjinya. Siapa yang melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dan ketahuilah, surga itu lebih dekat kepada seseorang kepada kalian daripada tali sendalnya sendiri. Dan ketahuilah neraka itu lebih dekat dengan seseorang dari kalian daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya, kalau kita seperti ini Bapak Ibu sekalian, pertahankan saja sampai meninggal. Azan, sholat, tutup aurat, peduli dengan pendapatan halal, misalnya menjauhi yang haram. Intinya mengerjakan semua perintah Allah wajib atau sunnah, mengerjakan apa yang dilarang, Allah akan benar dengan janjinya. Akhirnya meninggal masuk surga dengan segala macam kenikmatan dan sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Dan itu menandakan berarti sangat dekat dengan surga. Karena tinggal tunggu ajal datang hitungan detik, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Toh semua juga akan mati, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Maka kita akan masuk ke dalam surga. Begitu juga para pelanggar, pembangkang, sangat dekat dengan neraka. Tiap hari zina, tiap hari bohong, tiap hari menipu, tiap hari menggunjing orang, memfitnah dan segala macam. Dia mati masuk neraka. Selesai. Berarti menandakan surga neraka itu ada. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang para istri. Di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia. Kecuali bidadari dari pasangannya di surga akan mengatakan, semoga Allah membinasakanmu, ya, karena kamu telah menyakitinya. Kalau memang tidak ada salahnya sang suami ini. Begitu kata Nabi SAW. Kemudian kata bidadari tersebut, sesungguhnya dia hanya tamu di sisimu atau sebentar sisimu dan dia akan menuju kepada kami. Itu bidadari di surga merespon langsung. Anda mungkin pernah dengar kisah Hanzalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dikenal dengan Gasilul Malaika. Orang yang dimandikan junub oleh malaikat. Karena beliau menikah di hari Jumat malam, ya, baru pengantin baru, habis sholat subuh, terjadi interaksi biologis antara dia dengan istrinya, belum sempat mandi junub, di waktu duha, itu ada seruan untuk memanggil kaum muslimin laki-laki berjihad di Uhud. Maka beliau pun langsung pakai baju perang dalam kondisi masih junub, lalu berperang dan terbunuh di jalan Allah. Waktu melihat jenazahnya, maka Nabi SAW mengalihkan pandangan mata beliau. Semua jenazah Nabi lihat wajah-wajah para syuhada kecuali Hanzalah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Terjadi sesuatu yang buruk pada dia? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari surga datang menjemputnya. Berarti menandakan sudah ada surga itu. Dan memang ada, dia sudah siap untuk dihuni. Ada para bidadari-bidadari yang sudah dijanjikan, dan itu semuanya benar. Begitu juga hadis-hadis tentang masalah neraka, jelas sekali. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya, kalau kalian sedang demam, tidak ada di antara kita yang tidak pernah merasakan demam, maka pastikan itu adalah tiupan, luapan dari api neraka, dinginkanlah dengan air. Dinginkanlah dengan air. Jadi ada gambaran-gambaran kepada kita tentang masalah itu. Dan juga kata Nabi SAW, sungguhnya neraka dalam sebuah hadis yang hasan, sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah tentang panasnya. Karena sebagian memakan yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Dalam 1 tahun. Itulah yang kalian temukan kata Nabi SAW di musim dingin yang sangat. Dan juga di musim panas yang sangat. Itu adalah hembusan dari api neraka. Dan ini semua wajib kita imani. Wajib kita imani masuk dalam bagian rukun iman. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Nah ini salah satunya di mana Nabi SAW mengingatkan kepada orang-orang yang suka menyampaikan agama Allah, yang menyuruh orang pada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, tapi dia sendiri justru tidak melakukan kebaikan dan dia malah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini jadi pelajaran yang kedua, adanya neraka dan surga. Pelajaran yang ketiga, beratnya siksaan bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam hadis ini. Yaitu dia menyeru pada kebaikan, sholatlah, puasalah, zikirlah, inilah, itulah. Dia teriak-teriak di podiumnya, di mimbarnya, mungkin kalau sekarang di medianya, sementara dia sendiri tidak melakukannya. Begitu juga dia, tidak boleh buat ini, tidak boleh buat itu, tapi dia sendiri juga melanggar, apalagi tidak sempat taubat. Maka ini akan menjadi hukuman yang sangat berat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ini. Saya pernah sampaikan saudaraku seiman, bagaimana Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau mencontohkan kepada kita, hati-hati sekali kalau ingin menyeru pada kebaikan.
Karena beliau pernah ditanya tentang keutamaan bebasin budak. Apa hukumnya bebasin budak dalam Islam? Di masa sekarang tidak ada keterbudakan atau perbudakan, tapi di masa dulu ada. Dan ada anjuran dalam Al-Quran, fakku raqabah, tahriru raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Maka kita dianjurkan seperti itu. Maka Imam Malik rahimahullah tidak jawab selama 2 bulan. Dibiarkan saja. Setelah 2 bulan, beliau tahu orang itu ada muridnya di majelis. Lalu beliau tanya, siapa yang bertanya 2 bulan yang lalu tentang keutamaan bebasin budak? Sebagai informasi sebelum saya lanjutkan kisah Imam Malik, hadis Nabi SAW tentang bebas budak ini agung sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membebaskan saudaranya muslim yang dalam keterbudakan, kecuali Allah jadikan setiap anggota tubuh yang budak dibebasin itu penyelamat bagi orang yang membebaskan dari api neraka. Setiap anggota dengan anggota, mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki. Kata Nabi SAW, bahkan kemaluannya dengan kemaluannya. Jadi kalau bebasin satu orang, maka akan selamat dari api neraka. Maka ini bisa menjadi sebuah keutamaan. Imam Malik lalu menjelaskan semua itu dan berbagai macam hadis pada saat itu. Lalu orang itu bertanya, kenapa anda baru jawab sekarang wahai imam? Setelah 2 bulan. Kata Imam Malik memberikan kita pelajaran luar biasa. Beliau mengatakan, karena selama 2 bulan saya kumpulin uang dulu. Saya kumpulin duit dulu. Untuk cukup supaya bebasin budak, saya beli budak di pasar, saya bebasin, baru saya ajarkan kepadamu. Begitu luar biasanya mereka menjaga masalah ini. Walaupun sebagian ulama membolehkan saudaraku seiman dalam beberapa keadaan. Maksudnya di sini, contoh kalau ada orang dai belum menikah, apakah dia boleh membahas bab nikah? Atau ada orang rumah tangganya langgeng, apakah boleh dia membahas tentang masalah bab perceraian misalnya? Atau dia pernah cerai, kemudian apakah boleh dia bahas tentang bab perceraian contohnya? Nah ini contohnya. Atau ada orang tidak dalam bab nikah dia tidak poligami, tapi dia bahas tentang masalah poligami misalnya. Atau ada dai belum pernah haji, kemudian dia bahas tentang haji. Apakah ini boleh? Jawabannya boleh. Selama memang dia punya uzur. Misalnya memang dia belum bisa pergi haji. Kalau anda pernah dengar nama ini, alhamdulillah, seorang ulama dari Spanyol namanya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm rahimahullah satu-satunya ulama kaum muslimin yang memfatwakan sa'i itu, jalan antara Bukit Safa dan Marwah di Masjidil Haram, itu bukan hitungannya Safa ke Marwah sekali. Tapi Safa ke Safa baru dihitung 1 kali. Satu-satunya ulama. Yang lain semua ulama mengatakan Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3. Seperti itu. Jadi nanti 7 kali terakhirnya Safa ke Marwah. Tapi beliau mengatakan tidak. Dari Safa mulai, akhirnya di Safa baru dihitung 1. Berarti 2 kali lipat sa'inya. Ya. Dan ini beliau mengatakan ini sementara beliau sendiri belum pernah haji. Makanya ulama mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm karena dia belum pernah melihat sa'i. Sehingga dia pun memfatwakan seperti ini. Ini dibolehkan karena dia punya udzur. Waktu itu jarak Spanyol ke Mekah jauh sekali. Dan banyak halangan-halangan di jalanan sehingga beliau belum bisa melakukannya. Tapi yang dimaksud dalam hadis kita ini Bapak Ibu sekalian adalah orang yang memang suka kuar-kuar sana sini. Mengajak-ajak orang pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Saya melihat ini, ya semoga Allah selamatkan kita. Ada orang yang menjadikan dakwah itu sebagai profesi saja, bukan sebagai tujuan menyebarkan agama Allah. Makanya kita bisa lihat bagaimana efek daripada dakwah itu sendiri. Ada orang yang dakwanya menyebar luas dan berbekas bagi orang, itu karena keikhlasan. Ada orang yang berdakwah, mungkin dikenal retorikanya bagus, orang banyak puji, tapi tidak berbekas. Terbukti jemaahnya tidak berubah misalnya. Nah ini semua tergantung daripada kadar bagaimana dia menjaga hubungan dan keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia menjadi seorang praktisi. Kalau Bapak Ibu misalnya menyampaikan tentang sholat 5 waktu. Keutamaan sholat berjamaah. Dan Anda sendiri praktisi, sholat 5 waktu, pastikan akan berefek kepada orang. Walaupun retorika Anda sederhana. Lalu ada orang belum pernah sholat 5 waktu di masjid, lalu dia memfatwakan, membaca tentang masalah sholat 5 waktu di masjid dan motivasi umat Islam, laki-laki terutama untuk sholat di masjid, maka tidak akan berefek. Karena praktek ini akan mendatangkan keberkahan. Nah di sini kita ambil sebuah pelajaran penting, adanya ancaman bagi orang yang mengajar orang lain, tapi dia sendiri tidak mempraktikkan dan sudah kami jabarkan tadi. Pelajaran keempat yang terakhir adalah bahwasanya akan terjadi pembicaraan antara ahli neraka. Dan memang Allah sebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat
tentang akan ada takhasum ahli nar, pembicaraan dan perdebatan di antara ahli neraka. Tentu itu terjadi sementara mereka disiksa. Ada di antara mereka yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, orang-orang yang safih, orang yang bodoh, orang yang susah hidupnya selama di dunia, tapi mereka ikut-ikutan dengan para orang-orang yang jahat, menjadi pendukung para orang yang jahat, pelaku maksiat, ya suka berbuat kezaliman. Maka pada hari kiamat masuk neraka semuanya. Lalu mereka pun mengatakan di hari kiamat dalam neraka, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dari golongan jin dan manusia yang telah menyesatkan kami, ya, agar kami menjadikan mereka di bawah kaki-kaki kami. Ada juga yang mengatakan bahwasanya atau dalam firman Allah yang lain yang maknanya ya bahwa mereka akan berbicara satu sama yang lain gitu ya. Mereka mengatakan, yang bawahannya mengatakan, kalian telah menyesatkan kami, menyuruh kami begini dan begitu. Misalnya minum khamar, berzina dan segala macam. Maka yang membiayai atau yang mendukung atau pemimpinnya mengatakan, enggak, kami cuma melakukan itu dan kalian salah sendiri. Kenapa kalian mau ikut melakukan itu? Semuanya juga akan disiksa di neraka. Tidak ada manfaatnya kita berdebat. Allah menjelaskan akan terjadi pembicaraan itu di neraka nanti. Tapi pembicaraan ini bukan berarti meringankan siksa mereka. Karena siksa di neraka Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah diringankan selamanya. Kalau dia orang kafir, munafik, musyrik, khalidina fiha, kekal selamanya. Kalau dia orang usatul mu'minin, orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa, maka akan disiksa sampai selesai ya, hukumannya, sampai selesai dosanya, kemudian dia akan keluar. Dan tentu ada hadis yang menjelaskan akan keluar dari api neraka ahli surga yang paling terakhir dalam kondisi tubuhnya hangus. Setelah orang ini yang di neraka tinggal orang yang kekal saja. Dalam kondisi dia berdiri, kemudian dia jatuh sampai dia jauh dari api neraka. Akhirnya Allah pun masukkan dia ke dalam surga. Nah ini memang akan ada kejadian tersebut, ada pembicaraan sebagaimana ahli surga akan berbicara satu sama yang lain. Kalau kita insya Allah biidznillah ta'ala Allah pilih menjadi hamba-hamba yang masuk surga dan semoga itu terjadi, maka kita akan ketemu dan Bapak Ibu nanti akan mengenang ini. Oh, ingat enggak dulu kita pernah kajian subuh di Baitul Ma'mur misalnya. Ingat enggak dulu kita pernah berkurban sama-sama. Ingat enggak pernah haji sama-sama. Ingat enggak kita berjihad sama-sama. Itu kita akan berdiskusi. Dan nanti di surga kita bisa lihat, oh ini kehidupan saya. Dari pertama saya lahir sampai saya meninggal. Ini semua perbuatan kita akan kita tonton ya apa yang kita lihat. Kalau di masa kita sekarang kita bisa tonton sebuah film atau cuplikan 1 jam, 2 jam. Itu akan lebih hebat nanti apa yang kita bisa saksikan di hari kiamat tentang kehidupan kita. Sebagaimana ahli neraka juga sama. Mereka tidak akan pernah bisa pungkiri perbuatan-perbuatan mereka karena terekam semuanya. Makanya di hari kiamat nanti ada orang-orang kafir akan mengatakan tentang buku yang mereka terima, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Betul-betul tidak membedakan mana yang kecil dan besar. Ya, jadi tangisan pertama pada saat lahir dari rahim ibu, kedipan mata pertama, tarikan nafas pertama, semua tercatat sampai yang terakhir pada saat ajal kita datang. Oleh karena itu seseorang harus jeli sekali. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, dan ini sering kami sampaikan kalau khutbah Jumat atau ada kesempatan membahas tentang bab taubat, taubat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi SAW mengatakan saya beristighfar dan taubat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat kalian sampai 100 kali. Ini saya melihat sebuah bonus dan hadiah termahal bagi kaum muslimin atau untuk umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir pun selama mereka taubat meninggalkan kafiran dan beriman kepada Allah. Karena dengan taubat apapun yang nanti menjadi penyebab orang bisa masuk ke neraka itu bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari sebuah dosa maka seperti tidak ada dosanya sama sekali. Oleh karena itu ini kita bisa gunakan sebagai senjata kita, kekuatan kita untuk memaafkan dan menghilangkan kesalahan-kesalahan masa lalu supaya tidak masuk ke dalam api neraka. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan dianggap remeh tentang masalah bahasan neraka dan surga. Ini besar sekali. Bahasan ini sesuatu yang besar. Inilah tujuan utama orang-orang beriman agar masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Tidak ada yang lebih mahal daripada perbuatan ini. Ini tujuan utama. Kalau makan, minum, tidur, punya rumah di dunia, punya kedudukan, ini kecil sekali. Semua akan ditinggalkan. Tapi ada sesuatu yang besar yang kita sedang kejar di sana. Jadikan itu sebagai target. Orang yang jadikan target surga agar dia masuk ke dalamnya dan selamat dari api neraka, kita akan temukan hidupnya selalu tertata dengan rapi. Karena dia akan selalu mengontrol penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, kemaluannya, hanya pada hal-hal yang bisa membawanya ke dalam surga dan menyelamatkan dari api neraka. Dan pasti dia akan jadi orang baik.
Karena ahli surga itu pasti jadi baik. Dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan tanggung jawab, dia akan bakti sama orang tua, dia akan ramah, dia akan dermawan, dia akan pemaaf dan seterusnya. Ahli neraka sudah tahu, pasti suka ganggu orang, mencuri, berbohong, menipu dan segala macam hal. Oleh karena itu kita harus menentukan jalan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ketiga dalam bab ini dengan sanad sahih dan ini urutan 125 dari awal belajar berbunyi. Dikatakan di sini dan dia berkata, maksudnya masih sahabat yang sama yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan aku mendengarnya bersabda, maksudnya mendengarkan Nabi SAW bersabda, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar. Qultu man haula'i ya Jibril? Qala khutaba'u ummatika alladhina yaquluna ma la yaf'alun. Pada malam aku sedang diisrakan, aku melewati satu kaum yang mulut mereka dipotong dengan gunting dari api neraka. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, ahli khutbah atau para penceramah di kalangan umatmu yang mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan ini lafaz Imam Muslim. Kemudian masih di nomor yang sama ada tambahannya diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi dalam satu riwayat lain milik keduanya menambahkan wa yaqra'una kitaballahi wa la ya'maluna bihi. Mereka membaca kitabullah Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkan isinya. Al-Hafidh berkata rahimahullah, hadis-hadis senada akan datang dalam bab ancaman bagi orang yang menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, sementara perbuatannya menyelisihi ucapannya dalam kitab hudud. Nanti akan dibahas di beberapa jilid ke depan insyaAllah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama adanya kejadian Isra dan Mi'raj. Dan Allah sebutkan satu nama surah dalam Al-Quran, surah nomor 17 dinamakan surah Al-Isra. Dan tentu tidak asing bagi kita kejadian Isra dan Mi'raj. Hanya saja saya ingin berbagi informasi bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tujuan Isra dan Mi'raj. Tentu tujuannya sangat banyak. Diterimanya syariat salat misalnya. Tapi yang disebutkan ahli sejarah adalah ini lebih kepada hiburan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kejadian Isra Mi'raj terjadi di Amil Huzun, di tahun kesedihan namanya. Karena di tahun itu terjadi kematian dua orang yang membela dakwah Islam. Paman Nabi SAW Abu Talib walaupun meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian yang kedua meninggalnya istri tercinta beliau SAW Khadijah radhiyallahu anha yang kita tahu menghabiskan semua hartanya dan juga waktunya untuk agama ini. Dan ini sudah tidak asing kisahnya sampai mendapatkan jaminan surga. Maka pada saat meninggal dua orang ini, Nabi SAW sudah tidak punya lagi pendukung yang kuat di Mekah. Dan umat Islam makin disiksa, makin diganggu pada saat itu. Maka Nabi SAW pun menuju ke kota Taif untuk menyampaikan dakwah. Tapi di kota Taif pun beliau ditolak, seraya dilempari batu kaki kanan dan kaki kiri beliau. Sehingga beliau keluar dari kota Taif dan berkata di bawah sebuah pohon, Ya Allah, kemanakah engkau arahkan hidupku? Kepada masa depan yang belum jelaskah? Atau kepada musuh-musuh yang akan menguasaiku? Tapi kalau engkau tidak marah padaku, ya Allah, aku tidak akan peduli. Maka di saat itu karena kesabaran Nabi SAW dalam kondisi keringatan, diusir dari kotanya Mekah, disiksa, kemudian juga ditolak dakwanya di kota Taif dan dia tidak tahu harus kemana lagi. Apalagi jalan dari Mekah ke Taif waktu itu jalan kaki. Maka Allah datangkan Jibril AS lalu Jibril mengatakan, Hai Muhammad, sesungguhnya Tuhan mengucapkan salam kepadamu dan ketahuilah bersamaku sekarang ini ada malaikat yang tugasnya mengurus seluruh gunung di muka bumi ini. Semua gunung dia yang pegang di muka bumi. Perintahkan saja agar dia menyatukan gunung-gunung Taif dan Mekah ini sehingga hancur semua kota ini. Ya. Dan dakwamu akan menyebar. Atau kamu bersabar dalam gangguan-gangguan mereka juga dakwamu akan menyebar. Maka kata Nabi SAW, aku akan bersabar. Dan aku berharap mudah-mudahan dari dua kota ini keluar nanti keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Dan subhanallah doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir dari Abu Jahal, Fir'aun umat ini, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia bahkan terbunuh mati syahid di perang Yarmuk. Dari Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa Bilal taruh batu panas di dadanya
dan menyiksa kaum muslimin, itu lahir Safwan, ya, yang lahirnya beriman kepada Nabi SAW dan juga banyak kiprah dalam agama Islam. Kemudian juga dari Al-Walid ibn Mughirah lahir Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya kafir, anaknya beriman. Kemudian itu dari kota Mekah dan beberapa tokoh-tokoh Mekah, dan juga dari kota Taif keluar perawi hadis yang sangat masyhur, ya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, itu keluar dari kota Taif yang tadinya menolak dakwah Nabi SAW. Di sini setelah kejadian itu Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi SAW dengan dua kejadian besar. Yang pertama masuk Islamnya jin Nusaybin namanya. Wilayah Irak, ada satu wilayah Irak namanya Nusaybin. Ada jin-jin dari sana datang mendengarkan Nabi SAW. Waktu itu mereka pintu langit terbuka, Bapak Ibu sekalian. Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, pintu langit terbuka. Sehingga jin-jin ini bisa naik ke langit dan mencuri informasi dari para malaikat apa yang akan terjadi di bumi gitu ya. Tapi setelah diutus Nabi Muhammad SAW, pintu-pintu langit ditutup. Dan semua pintu-pintu dijaga oleh malaikat dengan panah-panah api. Salah satu fungsi bintang-bintang itu Allah mengatakan waja'alna rujuman lisyayatin dalam surah Al-Mulk. Kami jadikan bintang-bintang sebagai rujum, alat pembakar syaitan-syaitan itu. Jadi malaikat memanah mereka. Maka jin-jin ini mencari informasi. Ada apa ini? Kenapa pintu langit ditutup? Mereka keliling-keliling di muka bumi. Mereka akhirnya menemukan Nabi Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran. Ya. Maka mereka pun datang mendengarkan dan Allah gambarkan dalam Al-Quran. Akhirnya mereka beriman. Dan mereka mengatakan inilah sebabnya kenapa pintu langit ditutup setelah diutusnya Nabi terakhir ini. Itu kisah masuk Islamnya jin Nusaybin. Yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Di mana beliau melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, spektakuler. Jalan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Ya, yang dulu itu di waktu itu dipakai 2 bulan. Dengan penunggang kuda yang terkuat dan kuda yang terbaik. Kalau di masa sekarang mungkin penerbangan masih lumayan. Sekitar kalau dari Jeddah itu 2 jam pakai pesawat menuju ke Amman, baru kemudian masuk ke Baitul Maqdis. Tapi yang jelas, ini adalah kejadian yang spektakuler, dan selain memang perjalanan yang tidak masuk akal bagi manusia di masa itu, juga banyak kejadian-kejadian yang Allah SWT perlihatkan. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, surga dengan berbagai nikmatnya, neraka dengan berbagai siksaannya. Nah, di antaranya hadis kita ini adalah kejadian pada saat Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW diperlihatkan ada satu kaum atau komunitas di mana mulut-mulut mereka digunting dengan gunting dari api neraka. Wa na'udzubillah. Kita bisa bayangkan kalau gunting biasa saja tidak ada apinya, itu digunting mulut kita sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau gunting dari api? Maka itu digunakan. Lalu Nabi SAW kaget melihat itu lalu mengatakan kepada Jibril, apa ini? Siapa mereka? Maka Jibril menjelaskan mereka adalah khutaba ummatik. Para penceramah-penceramah dari umatmu. Karena mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Sibuk di podiumnya bicara sana sini, perintah orang untuk berbuat baik dan melarang dari berbuat mungkar, tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia ucapkan itu. Jadi dari sini kita ambil kejadian ya Isra dan Mi'raj. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, adanya siksaan yang berat bagi orang yang mengucapkan apa yang tidak dia kerjakan. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali dalam poin seperti ini. Setiap kita ucapin, kita kerjakan. Saya tadi sempat singgung, ada sebagian orang cuma menjadikan profesi. Yang penting dia tamat agama, ya, kemudian atau jurusan agama di kampusnya, kemudian yang penting punya profesi kerja saja. Ilmunya nggak pernah dipraktekin, atau bahkan dia melanggar. Ini cukup banyak contoh-contohnya tentunya ya. Kami pernah singgung masalah ini, sebagian orang-orang yang kami kenal, mereka seperti itu keadaannya. Mereka betul-betul yang penting datang ceramah, terima amplop, selesai. Mau orang faham nggak faham terserah. Atau dia datang hanya sekedar supaya dipuji. Oh iya retorikanya bagus, jemaahnya banyak atau yang lainnya. Wa na'udzubillah. Akhirnya nanti menjadi efek yang buruk bagi dia sendiri. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Menjaga keikhlasan dan juga bagaimana dia niatkan kalau apa yang dia sampaikan dialah orang yang pertama mengamalkan. Apa yang dia larang dia adalah orang yang paling pertama menjauhinya. Dan ini pasti akan mendatangkan keberkahan. Begitu juga dalam tambahan riwayat tadi dikatakan, kalau riwayat Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi, mereka membaca Quran sementara mereka tidak amalkan isinya. Nah di sini kita jadikan sebagai tambahan faedah buat kita ya. Seingat saya berarti ini adalah faedah yang keempat, yaitu bagaimana kalau tadi ya faedah ketiga adalah ancaman bagi orang yang menyampaikan dari kalangan umat ini, para penceramah yang mereka tidak
tidak, maaf, ini berarti faedah ketiga, karena faedah pertama tadi tentang kejadian Isra dan Mi'raj, kejadian kedua adalah ancaman dengan di neraka bagi orang yang mengucapkan apa yang dia tidak kerjakan. Kemudian faedah ini khusus untuk para khatib-khatib atau para dai-dai. Faedah ketiga adalah tentang umumnya, ini umum. Siapapun yang baca Quran dan tidak mengamalkan isinya. Kalau di sini bukan cuma dai, tapi semua kaum muslimin kena di potongan hadits Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi ini. Karena siapapun di antara kita baca Al-Quran, dia tidak bisa baca, dia wajib mempelajarinya. Kemudian dia harus tahu apa hukumnya dan dia terapkan dalam hidupnya. Kalau dia tidak terapkan, maka berarti dia sama akan dihukum seperti ini. Hadis keempat, teman-teman sekalian, dalam bab kita ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 126 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa saja dia habiskan, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya, tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dan dari apa dan pada apa dia menginfakkannya, dan tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Saya juga membaca sekaligus riwayat-riwayat ini atau riwayat yang sesudahnya, riwayat nomor 5, karena semakna. Lalu kemudian kita tutup pertemuan kita ini dengan menjelaskan hadis-hadis yang mulia ini. Hadis nomor 5 dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 127 dari awal belajar. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dan lainnya dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, ma tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afna wa an shababi fima abla wa an mali min aina iktasaba fima anfaqa wa an ilmihi madza amila fihi. Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat ke surga atau ke neraka, ya, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia menggunakannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Dan yang keempat yang ketiga, harta dari mana dia dapatkan dan di mana dia keluarkan. Dan yang keempat tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya. Yang terakhir riwayat nomor 6, karena ini semakna saya bacakan dulu. Dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 128 dari awal belajar. Hadis ini berbunyi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak kaki kedua anak cucu Adam pada hari kiamat ke surga atau ke neraka hingga dia ditanya 5 perkara. Kalau 2 riwayat tadi 4 hal atau 4 perkara, sekarang ini 5 perkara. An umrihi fima afna wa an shababi fima abla wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa madza amila fima alim. Akan ditanyakan tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan, dan kemana dia infakkan, dan apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Riwayat nomor 5 ini, riwayat nomor 6 ini, karena disebutkan 5 di sini karena harta yang didapatkan dan dikeluarkan dijadikan sebagai poin yang berbeda. 3 buah riwayat ini, teman-teman sekalian, sebagai penutupan bahasan kita pada pagi ini insyaAllah, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pada hari kiamat nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Semua akan diminta pertanggungjawabannya, baik itu nikmat ataupun dosa. Kenapa nikmat itu ada dan kemana kita gunakan, ya, bagaimana kita mensyukurinya, dan begitu juga dengan siksaan, ya, di neraka. Kenapa kita melanggar sehingga masuk ke dalam neraka? Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat pernah, Bapak Ibu sekalian, keluar dalam kondisi beliau lapar. Lalu beliau tidak punya makanan di rumah dan beliau ingin ke rumah salah satu sahabatnya untuk makan. Begitu keluar, ternyata lewat depan rumah Abu Bakar juga keluar dari rumahnya. Lalu Nabi SAW tanya, apa yang membuatmu keluar hai Abu Bakar? Dia bilang, lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sama dengan saya, ikutlah. Kemudian lewat depan rumah Umar juga keluar. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa hai Umar? Umar mengatakan lapar, yang ingin mencari makanan. Ya, kemudian
ikutlah Umar bersama Nabi SAW dan Abu Bakar. Lalu mereka mendatangi rumah seorang dari Ansar dan datang ke sana, kebetulan orang ini lagi tidak di rumah. Beliau mengucapkan salam, begitu istri orang itu tahu, maka beliau pun menyambut dengan meriah, kemudian menyuruh mempersilakan Nabi SAW duduk di sebuah tempat dengan Abu Bakar dan Umar, dan dia pergi menyampaikan pada suaminya yang ada di kebun kurmanya di saat itu. Lalu sang suami ini datang segera dengan membawa kurma dengan tangkainya. Ini karena kalau orang Arab biasa mau memuliakan tamu, dia bukan memetik kurma itu, tapi dia membawa dengan tangkainya gitu. Maka dia bawa kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan, cukup, harusnya tidak perlu seperti ini. Sudah cukup dengan kau memetiknya saja. Lalu kemudian dia pun menghidangkan makanan buat Nabi SAW, berbagai macam makanan dan minuman. Setelah Nabi SAW kenyang bersama Abu Bakar dan Umar, beliau lalu mengatakan, sungguh nikmat-nikmat seperti ini akan ditanyakan kepada kalian pada hari kiamat. Tiap hari Bapak Ibu minum hilangkan dahaga, tiap hari kita makan hilangkan lapar, mencicipi yang manis, yang gurih, yang pedas, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, halal atau tidak, dari mana, dan berlebihan atau tidak, semua akan ditanya. Semua akan ditanya pada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara berdua dengan Tuhannya, ya, tanpa ada penterjemah. Allah akan tanya, kenapa kau kerjakan ini, kenapa kau tidak kerjakan itu. Maka kita harus punya persiapan untuk itu Bapak Ibu sekalian. Dengan cara kita banyak bersyukur atas nikmat Allah, pastikan sumbernya benar, kemudian juga kita menjauhi apa yang Allah larang. Ini pelajaran pertama tentang adanya pertanyaan pada hari kiamat dan kita harus hati-hati sekali. Pelajaran yang kedua, pertanyaan yang akan dilempar pertama nanti adalah tentang masalah umurnya. Di sini kalau kita lebih detail lagi adalah waktunya. Ya, di mana dia habiskan waktu itu. Allah kasih sehari 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik, di mana kita gunakan. Apakah kepada hal-hal yang Allah ridhoi atau tidak. Maka kita harus berada di ranah minimal mubah, maksimal adalah apa yang Allah wajibkan kepada kita. Jangan keluar dari koridor ini. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan satu aktivitas, menghabiskan waktunya, pikirkan baik-baik. Ini minimal mubah. Mubah itu artinya dibolehkan saja, seperti makan, minum, berolahraga, itu minimal. Jangan lebih daripada itu. Jangan sampai misalnya berbuat dosa atau maksiat misalnya. Karena memang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka ini minimal yang kita kerjakan. Dan hindari semua pelanggaran dari hal yang kecil sampai hal yang besar tentunya. Karena semua ini akan ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Waktu-waktu yang berlalu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip kalau kita kerja di kantor ya. Kalau kita kerja di kantor, pasti pemilik perusahaan akan menghitung. Anda punya akad dengan kami 8 jam per hari. Apa saja yang Anda kerjakan? Mungkin teman-teman yang punya perusahaan yang hadir di sini atau ikuti acara kita pasti tahu. Kita ada namanya evaluasi, ya, ada supervisi di perusahaan. Kita akan mengecek ini pegawai kerja atau tidak, maksimal enggak, mencapai target enggak. Bahkan kadang-kadang diganti atau diberikan peringatan atau surat peringatan SP biasa, SP1, SP2, SP3 pada pegawai yang tidak menjalankan tugasnya. Nah, kalau di perusahaan kita saja, di bisnis saja kita ada evaluasi dan supervisi seperti ini, maka nanti di hari kiamat ada itu. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu-waktu. Cuma kajian seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah berfungsi sekarang ke depan. Kita tidak bicara lagi masa lalu. Artinya, kalau kita punya masa lalu dulu banyak waktu yang terbuang, mulai dengar ceramah ini perbaikin ke depan. Itu yang ditargetkan. Dan kita tadi sudah sebutkan ada satu pintu yang bagus, yaitu pintu taubat. Bertobat kepada Allah kalau ada waktu-waktu yang tersia-sia yang lalu, sekarang kita tutupin ke depan dengan hal-hal yang baik. Pelajaran ketiga adalah pertanyaan kedua yang akan ditanyakan tentang ilmunya. Di mana dia amalkan. Ya, ini di hadis nomor 4, sementara di hadis nomor 5 dan 6, ilmu ini dijadikan urutan yang terakhir. Tapi di sini bukan sedang membahas urutannya, yang penting pertanyaannya. Maksudnya Bapak Ibu dengarin sekarang hadis seperti ini, 1 jam kurang lebih kita ceramah tentang masalah tidak boleh mengucapkan apa-apa yang tidak kita kerjakan, atau kita melanggar apa yang kita larang kepada orang lain, itu akan jadi kena hukuman hari kiamat. Ini bukan hanya sekedar didengar Bapak Ibu sekalian, tapi akan ditanya oleh Allah. Kau kan pernah dengar ini? Kau kan pernah dengar azan? Kamu kan pernah dengar terjemahan Al-Quran? Allah akan tanya, lalu kenapa kau tidak amalkan? Nah ini akan ditanya. Ya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Ilmu ini harus diamalkan. Pelajaran keempat yang bisa diambil, pertanyaan ketiga, yaitu tentang hartanya. Khusus harta, 2 ditanya. Dari mana sumbernya, kemana dikeluarkan. Izinkan kami mengingatkan kembali, pernah kami sampaikan mungkin kalau nggak salah bulan lalu tentang masalah ini. Sumber pendapatan yang terbaik, ya, dan akan selamat dari pertanyaan hari kiamat adalah
sumbernya halal, keluar pada halal. Bapak Ibu kerja halal, punya pendapatan halal dari bisnis, dari pendapatan kerja misalnya, lalu kita keluarkan juga pada yang halal, nafkahi keluarga, infak, sedekah misalnya, bantu orang miskin, silaturahim keluarga, jihad dan segala macam. Ini yang terbaik. Yang kedua, setengahnya pahala, setengahnya dosa. Sumbernya halal, kemudian dia keluarkan pada maksiat, dia pakai berzina, dia pakai judi. Setengahnya pahala, setengahnya dosa. Yang ketiga, dua-duanya dosa. Sumbernya haram, hasil manipulasi data, korupsi, pencurian, dipakai umroh ataupun haji. Ini akan jadi dosa. Ini kata Nabi SAW, tidak ada orang yang menyumbang atau mengeluarkan hartanya pada maksiat kepada Allah kecuali akan menambah dosanya. Walaupun dipakai umroh atau haji atau nafkah buat keluarganya. Yang terakhir, yang keempat, yang paling buruk, sumbernya haram dari hasil curian dan manipulasi atau korupsi, lalu dipakai haram lagi, dipakai zina dan dipakai judi. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Kita tidak boleh pelit, teman-teman. Jangan difahami di sini, oh berarti saya harus perhitungan. Bukan. Justru kita royal, tetapi pada hal yang dibolehkan, pada hal yang dibolehkan. Yang terakhir kita tutup, yaitu akan dipertanyakan pertanyaan keempat, dan ini faedah kelima, tentang masalah jasadnya, di mana dia habiskan. Di sini juga ada pertanyaan tentang, di hadis yang nomor 5 dan 6, adalah tentang masa mudanya, di mana dia habiskan. Jadi di sini jasad dan masa muda kurang lebih hampir sama, tetapi kalau kita pecah menjadi dua bagian sebagai penutup, masa muda maksudnya kita habiskan masa energi kita. Kita sudah tidak asing, makin bertambah umur mungkin makin lemah, tubuh kita makin lemah, ya fisik kita, dan juga makin lemah pikiran, mungkin seperti itu kurang lebih beda dengan masa muda. Maka di masa muda, masa energi justru itu masa-masa di mana kita sholat, ya, di mana kita haji, di mana kita menuntut ilmu, ya. Jangan sampai nanti sudah akhir hayat baru kita mau memperbaiki keadaan kita. Justru harus kita dari awal masa muda. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara riwayat nomor 4 tadi itu menyebutkan tentang masalah jasadnya, maksudnya selama dia sehat, di mana dia gunakan. Apa saja dia gunakan. Kebanyakan maksiat Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup bahasan kita, kebanyakan maksiat terbuka justru pada saat jasad lagi sehat dan banyak waktu lowong. Mulailah duduk depan TV, nonton dari tontonan satu ke nonton yang lainnya. Padahal sebenarnya sehat itu dan waktu lowong digunakan harusnya dengan ketaatan atau pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Ini bahasan kita Bapak Ibu sekalian dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti ke depannya di hadis nomor 7. Masih di bab yang sama dan di sini ada kurang lebih 11 buah nomor urut hadis. Semoga bermanfaat dan kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.